大事的我 pijit kita kok engkau kok Sampai serta roto sutinangan meditasi selesai. Satu saladu. Selanjutnya mari kami mohon tutup sinar kalian berbante manusia. Okasa ahabate isata nekaskali pancasila dhamma yacami anugerah sila dekame bante Dutiyampi okasa ahambate isarajena sari pancasila dhamma yacami anugerah prawa sila dekami bante okasa ahambate isarajena sari pancasila dhamma yacami anugerah prawa sila dekame bante. Ya, ikuti apa yang saya ucapkan. Yang Maha Wadami Tangwaketa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sanghang saranam gacchami.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Selesai sudah pengucapan 3 perlindungan, yaitu berlindung kepada kuda, berlindung kepada Dhamma, dan berlindung kepada Sangha. Berikut adalah pengucapan Pancasila Buddhis. Sarana gamanam pariyukunninang Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Patidadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu vicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramerayama Japamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Inilah yang disebut sebagai Pancasila Buddhis, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menenggak minuman keras. Dikatakan bagi mereka yang bisa mempraktekkan ini dengan baik, maka tidak akan kekurangan materi. Setelah meninggal akan terlahir di alam surga dan akhirnya mencapai nibbana. Imani panca sikkhapadani silena sulatin yanti silena boga sampada silena nibbutin yanti tasma silang wisodaye. Selanjutnya, sebelum mendengarkan hadis dari Yang Mulia Bakti, marilah kita membacakan ayat dan hadis
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, selamat malam. Ya, malam ini kami akan membawakan topik, kalau istilah kerennya itu bawa cakka, atau terjemahan Indonesianya kira-kira lingkaran kehidupan. Jadi malam ini kami akan menjelaskan gambar ini kepada kalian. Mungkin kalian sudah pernah melihat gambar ini digantung di wihara, atau kadang juga dibagi, ya, di wihara, dibagikan ke umat karena itu dicetak dalam bentuk poster. Nah, jadi malam ini, jadi kalau kalian sudah dapat gambar ini, lantas mungkin timbul pertanyaan, ya mungkin timbul pertanyaan, lah ini gambar ini artinya apa? Loh, saya di tengah-tengah sini kok ada ayam, babi, ular begitu, ya apa maksudnya? Nah, jadi pada malam ini kami akan jelaskan ini semua. Mudah-mudahan setelah kalian dengar penjelasan pada malam ini, nanti kalau kalian ditanyai teman, apa sih artinya ini? Kalian mungkin bisa menjelaskan ke temannya. Jadi oleh karena itu, ya mari kita simak bersama. Ya, ini namanya lingkaran kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup saat ini sebetulnya sebelumnya itu kita sudah mengalami kelahiran sebelumnya juga, dan setelah kita meninggal saat nanti, ya kita akan mengalami kelahiran kembali. Nah, nanti kelahiran kembalinya menjadi apa? Tergantung karma kita. Nah, jadi kita ini, ya makhluk hidup di dunia ini, entah manusia, binatang dan lain-lain, itu mengalami kelahiran yang berulang-ulang di berbagai alam kehidupan. Ya, berbagai alam kehidupan itu bisa berupa neraka, ya, hantu, binatang, manusia, dewa, begitu. Nah, sekarang kita lihat. Pertama-tama kita lihat yang di tengah dulu. Mengapa kita bisa mengalami kelahiran yang berulang-ulang? Biang keroknya itu ini, ijal binatang yang di tengah. Ayam, babi, ular. Ya. Tapi tentu saja itu adalah simbol. Ya, jadi ayam dalam hal ini simbol dari lobak. Ya, ular itu simbol dari dosa.
ya kebencian. Ya, kalau loba itu keserakahan. Kalau dosa itu kebencian, babi itu moha atau kegelapan batin. Menurut ajaran Buddha, pada dasarnya itu ya makhluk hidup itu selama dia belum mencapai kesucian, batinnya itu masih kotor. Pada dasarnya itu kotoran kira ada 3 macam, yaitu loba, dosa, sama moha. Nah, apa itu loba? Itu jadi ketiga kotoran batin itu adalah 3 sikap batin kita itu yang bersifat negatif ketika kita berhadapan dengan satu objek. Ketika saya berhadapan dengan satu objek, lalu saya tidak suka sama objek ini. Saya suka dulu. Ya, saya suka sama objek ini. Saya mengejar-ngejar objek ini. Saya melekat pada objek ini. Ya, saya mendambakan objek ini. Maka itu disebut sebagai lola. Ya, jadi saya suka sama objek tersebut, saya melekat pada objek tersebut, itu namanya lola. Sebaliknya, sikap negatif yang kedua adalah kalau saya berhadapan dengan satu objek, saya tidak suka sama objek tersebut, saya benci sama objek tersebut, saya marah sama objek tersebut, saya menolak objek tersebut, itu namanya dosa. Ya, kebencian, kemarahan. Ya, itu sikap negatif yang kedua dari batin kita ketika berhadapan dengan suatu objek. Lalu sikap negatif yang ketiga, ya, ketika saya berhadapan dengan satu objek, lalu saya tidak tahu menahu tentang objek tersebut, saya buta terhadap objek tersebut, saya gelap terhadap objek tersebut, saya tidak memiliki pengetahuan tentang objek tersebut. Itu yang namanya moha. Ya, jadi dikatakan kenapa makhluk hidup bisa mengalami kelahiran yang berulang-ulang di berbagai alam? Karena adanya loba, dosa, dan moha. Dalam hal ini loba disimpulkan sebagai ayam. Karena dikatakan ayam itu yang dia ini makan apa saja, kotoran. Ya, makanan juga dia makan, ya. Bagi kita manusia kotoran dia juga makan, ya. Jadi dia dianggap simbol dari serakah. Lalu kenapa warna merah? Dikatakan kalau orang yang bernafsu, yang dikatakan seperti orang yang terbakar, ya. Auranya merah katanya begitu. Kemudian ya, dosa. Kebencian, kemarahan, simbolnya itu adalah ular. Ya, karena katanya kalau ular diganggu sedikit saja gampang marah. Ya, dia langsung mematuk ya lawannya. Nah, jadi dalam hal ini ular digambarkan sebagai simbol dari dosa, kebencian, kemarahan. Lalu babi, ya, babi katanya hanya tahu makan tidur, ya. Jadi itu melambangkan moha. Kemudian kalian lihat, ayam menggigit ekor ular, ular menggigit ekor babi, babi menggigit ekor ayam. Berarti loba, dosa, sama moha ini saling berkaitan. Bagaimana berkaitannya? Misalnya, karena adanya loba, serakah, saya menginginkan sesuatu. Lalu ketika apa yang saya inginkan itu tidak saya dapatkan. Ya, saya sangat ingin mendapatkan sesuatu, tapi saya tidak dapat. Akhirnya saya menjadi marah. Jadi oleh karena itu marah, ya, dosa sama loba ada kaitannya juga. Karena loba lalu tidak mendapatkan apa yang dilobakan, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya menjadi marah, dosa. Lalu ketika kita sedang marah, ya, nah, orang menjadi matanya jadi gelap, ya, batinnya itu menjadi gelap, ya. Jadi orangnya itu ya
batinnya itu seperti ditutupi oleh kabut tebal. Nah, itu oleh karena itu ketika seseorang yang sedang marah, batinnya diliputi oleh dosa, maka moha makin kental. Sebaliknya juga, ketika moha kental dalam dirinya akan muncul lobah lagi. Begitu, ya, muter sekali terus. Ya, jadi antara loba, dosa, moha itu ada kaitan juga. Jadi dari loba, dosa, moha ini, ya, lantas kita menjadi melakukan berbagai jenis perbuatan. Perbuatan kita ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, mungkin ada yang berpikir, emangnya kalau perbuatan baik ada juga lobanya kah? Bisa karena adanya lobah kah? Bisa saja. Misalnya, ya, saya melakukan suatu perbuatan baik dengan harapan supaya bisa lebih kaya lagi. Saya melakukan suatu perbuatan baik supaya bisa terlahir di surga. Nah, itu kita melakukan perbuatan baik karena adanya lobah. Ini lebih banyak lagi. Ini mendapat lebih banyak lagi. Jadi oleh itu, ya bisa saja. Jadi kita melakukan suatu perbuatan baik itu karena adanya kekurangan batin. Jadi dalam hal ini perbuatan jahat, ya, perbuatan jahat karena adanya loba, lalu saya lantas mencuri barang milik orang lain, saya melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat dalam hal ini disimbolkan dengan warna hitam, ya, bagian lingkaran yang warna hitam. Lalu perbuatan baik itu disimbolkan dengan warna putih. Kalau kalian perhatikan di dalam warna hitam itu ada makhluk hidup yang telanjang. Ya, kenapa telanjang? Karena menurut Dhamma, ya, menurut Sang Buddha, ketika seseorang itu melakukan perbuatan jahat, pada saat itu dalam dirinya itu, ya, tidak lagi ada yang namanya kiri sama otapa. Tidak ada lagi rasa malu untuk berbuat jahat, dan tidak ada lagi rasa takut, rasa sungkan, rasa segan untuk melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain. Jadi oleh karena itu, sebagai simbol dari hiri dan otapa, tidak punya rasa malu, tidak punya rasa sungkan, begitu. Nah, itu disimbolkan dengan orang yang telanjang yang ada di bagian warna hitam itu. Kemudian yang perbuatan baik. Perbuatan baik dalam hal ini, ya, kalian ada di dalamnya itu ada biku, ada bikuni, upasaka, upasika, umat Buddha. Jadi dikatakan, ya, secara umum, ya, ketika orang sudah mulai mempelajari ajaran Buddha, mereka mulai belajar untuk melakukan perbuatan baik. Ya, jadi itu dalam hal ini disimbolkan dengan warna putih yang di dalamnya ada biku, bikuni, upasaka, upasika. Lalu dari perbuatan jahat yang warna gelap itu mengarahkan makhluk hidup itu, ya, membuat makhluk hidup itu terlahir di alam yang menderita. Alam yang menderita itu kali bawah sini itu alam neraka. Lalu yang lain lagi alam yang menderita juga karena melakukan perbuatan jahat itu alam binatang. Lalu alam menderita yang lain lagi, ya, karena perbuatan jahat itu adalah alam hatu peta. Ya. Nah, kemudian dari perbuatan baik, ya, yang warna putih kalian lihat itu karena dia melakukan perbuatan baik sehingga mengarahkan dia itu terlahir di alam yang bagus. Alam yang bagus ada alam manusia, ada alam dewa. Nah, sekarang kita lihat satu-satu, ya, kita lihat satu-satu alam neraka. Ya, alam neraka. Yang namanya neraka itu banyak sekali jenisnya, ya, banyak sekali jenisnya, dan ciri dari alam neraka adalah bahwa makhluk yang terlahir di alam neraka ini itu mereka mengalami penderitaan yang bertubi-tubi.
tidak ada limburnya, tidak ada jedarnya, tidak ada istirahatnya. Jadi penderitaannya itu bertubi-tubi. Lalu penderitaannya itu juga macam-macam, banyak variasinya. Jadi ada yang mengalami penderitaan seperti digoreng begitu dalam kuali, ya, dimasak dalam kuali. Ada lagi yang seperti dibakar, ya, dipanggang di atas api. Ada lagi mengalami penderitaan seperti orang yang digantung terbalik. Ada lagi yang tubuhnya itu selalu ditusuk-tusuk jarum, ya. Jadi dari tubuhnya itu ada jarum, lalu jarumnya itu loncat ke atas, lalu turun lagi, menusuk tubuhnya lagi, begitu terus. Loncat, tusuk, begitu tubuhnya. Jadi dia mengalami penderitaan seperti itu. Lalu kalau yang ini, ya, badannya itu seperti ditindih oleh gunung yang besar dan berat, ya. Jadi sangat menderita. Gunungnya panas lagi, ya. Lalu ada lagi yang ini, ya, matanya itu seperti dipatuk oleh burung elang, dipatuk terus, ya, dipatuk, ya, sakit sekali, ya. Kenapa bisa mengalami penderitaan seperti ini? Karena semasa hidup orang ini suka menyabung ayam, ya, katanya begitu, ya. Kemudian ada lagi yang tubuhnya itu digigit oleh gelambang, kaki seribu atau apa? Kaki seribu, ya. Nah, kemudian ini mana? Digigit anjing yang buas atau naik manjat ke pohon, ya, yang ada durinya, ya. Dua-duanya tidak enak. Nah, kenapa bisa mengalami penderitaan seperti ini? Karena semasa hidup orangnya itu suka melanggar sila yang ketiga, suka berbuat asusila, suka menyeleweng dengan istri atau suami orang lain. Nah, ini, ya, apalagi, ya, itu tentu saja yang namanya jenis-jenis atau variasi neraka itu banyak sekali, ya, bukan hanya yang digambarkan di sini. Nah, kemudian usia mereka yang terlahir di alam neraka. Maksudnya itu ketika seseorang, ya, setelah meninggal telah terlahir di alam neraka. Mereka berada di neraka berapa lama? Ada yang hanya beberapa hari saja. Tapi ada yang sampai bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun. Terutama misalnya mereka yang terlahir di neraka yang namanya neraka Awici. Itu lama sekali, ya, lama sekali. Kenapa bisa terlahir di neraka Awici? Salah satu sebabnya dia membunuh orang tuanya. Jadi ketika seseorang membunuh orang tuanya, membunuh ayah atau membunuh ibunya, setelah menikah pasti masuk ke neraka Awici. Ya, itu salah satu sebabnya. Kemudian ada yang lahirnya itu hanya beberapa hari saja di neraka. Jabdamnya siapa? Contohnya yang mungkin kalian pernah dengar, Ratu Mandikat. Ya, Ratu Mandikat itu adalah istri dari Raja Pasenadi. Raja Pasenadi itu adalah raja dari kerajaan Kosala. Di zaman Samudra Sidhu, waktu itu India terdiri dari belasan kerajaan kecil. Di antara kerajaan-kerajaan kecil itu ada dua kerajaan yang agak besar. Namanya kerajaan Kosala sama kerajaan Magadha. Kerajaan Kosala rajanya namanya Raja Pasenadi. Ibu kotanya namanya Sawaki atau Srawasti. Kemudian kerajaan Magadha rajanya namanya Raja Bibisara. Ibu kotanya namanya Raja Gaha. Atau kalau sekarang, kalau kalian siarah ke India, itu namanya Rajbir. Nah, Ratu Valika itu semasa hidup, ya, dia orangnya suka melakukan perbuatan baik.
dia kena baik dengan sang Buddha. Cuma sayangnya waktu menjelang meninggal itu ya namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika dia menjelang meninggal, dia teringat ada satu kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, karena menjelang meninggal dia teringat itu, sehingga waktu menjelang meninggal batinnya itu diikuti oleh kecemasan. Ya, atas ini kesalahan yang pernah dia buat. Karena cemas menjelang meninggal, ya kalau menurut Dhamma itu akan membuat dia terlahir di alam yang tidak baik. Jadi akhirnya dia setelah meninggal yang terlahir di alam neraka. Nah, jadi setelah Ratu Malika ini meninggal, suaminya Raja Pasenadi penasaran, pengen tahu istrinya itu semasa hidup banyak melakukan perbuatan baik, pasti akan terlahir di alam surga. Oleh karena itu, setelah istrinya menikah, dia datang ke tempat tinggal Sang Buddha di Jetavana. Lalu tanya Sang Buddha, istri saya barusan meninggal. Dia mau tanya ke Sang Buddha, istrinya itu terlahir di alam yang mana? Nah, akhirnya dia datang ke Jetavana. Tapi Sang Buddha sebelum rajanya masuk ke wihara, Sang Buddha sudah tahu Raja Pasenadi ini mau datang dan mau tanya apa. Nah, masalahnya Sang Buddha gak mau dia tahu istrinya itu terlahir di alam neraka. Jadi ketika Raja Pasenadi masuk ke Jetavana, Sang Buddha dengan kekuatan gaibnya membuat Raja Pasenadi lupa pertanyaan, lupa dia mau tanya apa. Jadi ketika datang ke hadapan Sang Buddha, dia lupa mau tanya apa. Akhirnya ngobrol yang baik setelah dia pulang. Begitu pulang di istana, sampai di istana, baru teringat, rupanya saya mau tanya ini. Keesokan harinya dia datang lagi. Sang Buddha bikin dia lupa lagi. Sampai hari, sudah 7 hari begitu, baru ketika dia datang lagi, Sang Buddha tidak membuat dia lupa lagi. Dia tanya, Buddha, istri saya suka berbuat baik. Setelah meninggal, saat ini ada di mana? Lalu Sang Buddha bilang, saat ini dia ada di surga Tawatiksa. Memang betul, istrinya itu hanya singgah di neraka 7 hari. Karena istrinya memang banyak melakukan perbuatan baik. Hanya karena waktu menjelang meninggal, teringat kesalahan yang pernah dia buat. Itu membuatnya hanya singgah sebentar saja di neraka. Hanya 7 hari. Jadi kenapa Sang Buddha sengaja membuat dia lupa? Mungkin kata Sang Buddha nanti Sang Buddha nggak mau cerita kesalahan apa yang dibuat oleh istrinya. Karena kalau Sang Buddha bilang istri kamu ini tadi sebelumnya itu sempat singgah di neraka 7 hari. Pasti Raja Pasenadi akan tanya, kenapa istri saya bisa terlahir di neraka? Kan nggak enak cerita ke Raja Pasenadi istrinya melakukan kesalahan apa. Kesalahan apa? Nanti kalian cari sendiri. Di buku. Ada yang tahu? Ya, tidak tahu. Ya. Jadi usia mereka yang terlahir di alam neraka itu bisa beberapa hari saja, tapi bisa juga sampai bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun. Kemudian kenapa seseorang bisa terlahir di alam neraka? Dikatakan ya karena dia suka melakukan kejahatan. Ditambah lagi waktu menjelang meninggal, batinnya itu diliputi oleh ketakutan, kecemasan, lalu kemarahan begitu. Ya, kemarahan. Ya, jadi oleh karena itu hati-hati. Nanti waktu menjelang meninggal jangan suka marah-marah. Ya. Lalu di atas neraka diri yang paling menderita dari berbagai alam itu yang paling menderita itu adalah alam neraka.
Kemudian sedikit lebih baik dari alam neraka itu adalah alam binatang. Ya, alam binatang itu ada pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ya, binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di darat, dan binatang yang hidup di udara atau yang bisa yang binatang yang bisa terbang. Ya, kalau tadi ciri dari alam neraka itu adalah makhluknya itu mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Lalu ciri dari alam binatang itu apa? Ciri dari alam binatang adalah secara umum ya, tentu saja ada pengecualiannya. Secara umum, alam binatang itu adalah makhluk yang ada di dalamnya itu mengalami ancaman terhadap hidupnya. Misalnya ya di air, ikan. Mungkin yang mengancam hidupnya itu adalah ikan kecil bisa dimakan oleh ikan yang besar. Ikan yang besar mungkin bisa dipancing oleh orang lain. Tuh sini ada pemancingnya, ya. Begitu. Begitu juga di darat. Binatang yang kecil, cacing misalnya dimakan oleh ayam. Ayam dimangsa oleh musang misalnya. Lalu musang dimangsa oleh apa? Masih ada lagi binatang yang lebih besar. Begitu juga yang hidup di udara. Burung, ya. Nah, itu kalian lihat ini ada penembak gelapnya, ya. Jadi burung pun terbang di langit itu juga mengalami ancaman terhadap hidup mereka. Nah, lalu usia binatang, rentang usia binatang, ya, berapa? Yang paling pendek apa? Ada yang tahu? Nyamuk berapa hari? Seminggu. Hah? Minggu. Katanya ya sekitar 1 sampai 2 minggu katanya, ya. Kemudian binatang yang usianya paling panjang apa? Kura-kura berapa tahun? Ya, katanya kura-kura itu ratusan tahun, ya. Kira-kira begitu. Dibandingkan sama alam neraka, rentang usia binatang itu lebih sempit dari 1-2 minggu sampai ratusan tahun, agak sempit, ya. Dibandingkan sama neraka jauh, ya. Neraka hanya beberapa hari sampai miliaran tahun, triliunan tahun. Kemudian mengapa seseorang bisa terlahir di alam binatang? Karena suka melanggar sila, kebajikannya kurang, ditambah lagi waktu menjelang meninggal, batinnya itu diliputi oleh moha. Tadi kan sudah dikatakan, kotoran batin makhluk hidup pada rasanya ada 3, loba, dosa, moha. Kalau neraka, itu menjelang meninggal, batinnya itu diliputi oleh dosa, kebencian, kemarahan. Lalu kalau ini binatang, itu batinnya itu diliputi oleh moha waktu menjelang meninggal. Ya, itu adalah alam binatang. Kemudian sekarang kita ke alam hantu, peta. Ya, ciri dari alam hantu secara umum tentu saja ada pengecualian dan memang variasinya agak banyak juga. Ciri dari alam hantu atau peta kadang diterjemahkan sebagai apa? Setan kelaparan. Tapi kalau setan itu konotasinya itu tidak begitu bagus. Padahal hantu itu tidak jahat. Ya, kalau setan itu jahat. Ya, kesan kita setan itu jahat. Tapi hantu itu tidak jahat. Ya, walaupun kadang-kadang kita nonton film horor misalnya, hantu bisa mencekik orang. Ya, tapi dalam kenyataannya pernah ada orang kalian dengar gitu ya, betul-betul di dunia ini ada yang mati karena tercekik hantu. Ya, ada alasannya, ya, belum pernah. Jadi oleh karena itu sebetulnya hantu itu tidak mencekik orang kok. Ya. Kemudian Jadi ciri dari alam hantu
itu adalah mereka mengalami haus dan lapar. Ya, kan tadi dikatakan setan kelaparan, hantu kelaparan gitu. Jadi mereka mengalami haus dan lapar secara umum karena ada sejumlah pengecualian. Ya, kemudian jenis-jenis hantu juga banyak macam. Ada hantu yang seperti pohon yang terbakar, ya. Pohon yang terbakar, tinggal batang pohonnya saja, tinggal ranting-rantingnya saja. Lalu ada hantu yang ini berenang, terendam terus dalam satu kolam. Lalu di dalam kolam ini ada belatung, lalu belatung ini makan dagingnya. Ini hantu yang mengalami penderitaan yang cukup menderita juga. Ada lagi hantu yang perutnya besar, ya, tapi lehernya itu kecil, lehernya halus. Nah, jadi kapasitas ininya besar, tapi ininya bagian yang bisa masuk makanan itu sempit sekali. Oleh karena itu dia lapar terus, ya. Kemudian ada lagi hantu yang mirip-mirip yang di neraka. Jadi badannya itu ada jarum, lalu jarumnya loncat, dia jatuh lagi. Ya, ada lagi hantu yang kayak tuyul. Ya, lalu ada hantu lagi yang kepalanya bisa terbang kemana-mana. Ya, itu kira-kira. Lalu ada hantu lagi yang kepalanya gede, badannya kurus. Ya, jadi banyak sekali jenis hantu. Ya. Ya, kemudian ya dari segi makanan, ya hantu juga macam-macam. Ada hantu yang makanannya itu seperti makanan manusia biasa. Jadi oleh karena itu kalau ada keluarga kita yang meninggal, ya biasanya kita sajikan makanan seperti manusia biasa. Tapi ada juga hantu yang makanannya beda, bukan makanan biasa. Ada hantu yang makanannya kotoran, yang maaf. Oleh karena itu hantu seperti ini ya tiap hari nongkrongnya di WC. Tapi jangan gara-gara Bante bilang di WC ada hantu, nanti kalian gak berani ke WC. Ya. Kemudian ada lagi hantu yang makanannya itu dark. Ada hantu yang makanannya mudah. Ada hantu yang makanannya muntahan. Macam-macam, ya, macam-macam. Kemudian usia hantu. Ada yang mirip-mirip sama yang di neraka. Ada yang hanya beberapa hari saja, ada yang sampai bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun. Ya, rentang usianya cukup lebar. Kemudian kenapa seseorang setelah meninggal bisa terlahir di alam hantu? Sama, ya, karena kebajikannya kurang waktu dia semasa dia hidup, dia jarang melakukan perbuatan baik. Sebaliknya dia sering melakukan kejahatan. Ditambah lagi waktu menjelang meninggal, batinnya itu diliputi oleh loba. Batinnya itu diliputi oleh kemelekatan. Melekat pada keluarga, melekat pada harta kekayaan dia, melekat pada jasmani. Kalau dia melekat pada keluarga dan harta kekayaannya, setelah meninggal dia jadi hantu, hantunya akan sering ketayangan ke rumahnya, sering pulang ke rumahnya. Karena dia melekat pada keluarganya, dia melekat pada harta kekayaannya, dia mau jagain keluarganya, dia mau jagain harta kekayaannya. Kalau dia melekat pada jasmaninya setelah meninggal, misalnya dia dikubur, dia akan jagain kuburannya, ya dia jagain jasmaninya. Lalu kalau jasadnya itu dikremasi, dia akan merasa sedih, ya, karena jasadnya itu dibakar, ya, dia sedih. Nah, itu adalah yang namanya alam peta atau alam hantu. Jadi sekali lagi, ya, ada 3 alam yang mengalami penderitaan: neraka, binatang, dengan hantu, ya, karena melakukan perbuatan yang kita. Nah, sekarang kita lihat di alam berikutnya. Alam yang masuk kategori bahagia, ya, manusia sama alam dewa.
Mungkin ada yang bertanya, bukannya manusia ada yang menderita juga? Ya, secara umum. Ya, secara umum kalau kita bandingkan manusia dengan tiga alam yang di bawah itu, alam manusia itu sebetulnya jauh lebih baik. Ya, alam manusia jauh lebih baik. Kemudian ciri dari alam manusia adalah bahwa makhluk-makhluk hidup, ya, manusia itu harus mencari nafkah, harus bekerja supaya bisa mempertahankan hidupnya, supaya bisa mendapatkan makanannya. Ya, itu secara umum. Tentu saja ada yang karena warisan, ya, ada kekayaannya banyak, ya tidak perlu kerja, ya. Tapi secara umum kita harus bekerja, ya, harus mencari nafkah supaya bisa mempertahankan hidup kita. Kemudian, ya, alam manusia, ya, usianya sekitar antara beberapa detik sampai mungkin 100 tahun lebih, ya, itu umumnya begitu. Kemudian alam manusia adalah alam yang spesial. Jadi hanya seorang Buddha yang akan muncul di alam manusia. Jadi tidak mungkin nanti di alam peta muncul seorang Buddha, ya, di alam neraka muncul seorang Buddha, di alam binatang muncul seorang Buddha, ya. Kan Siddhartha Gautama terlahir sebagai manusia, bukan terlahir sebagai dewa. Nah, karena alam manusia itu spesial. Spesialnya di mana? Nah, alam manusia itu cirinya itu tadi selain dikatakan harus berjuang untuk mencari nafkah, ciri yang lain dari alam manusia adalah bahwa kadang dia mengalami kebahagiaan, kadang mengalami penderitaan. Ya, jadi kadang silih berganti, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Nah, kondisi seperti ini paling cocok untuk bisa menerima ajaran Buddha. Kalau terlalu menderita seperti di alam neraka, susah, sangat menderita. Jadi sulit untuk menerima ajaran Buddha. Kalau terlalu bahagia kayak dewa gitu, itu juga sulit untuk menerima ajaran Buddha. Nah, ketika campur-campur, kadang bahagia, kadang menderita. Waktu bahagia mungkin dia lupa untuk datang ke wihara. Tapi ketika sedang menderita, mulai datang ke wihara. Jadi agak gampang untuk menerima ajaran Buddha. Ya, jadi oleh karena itu, ya, Buddha itu selalu muncul di alam ini. Kemudian juga kalau di alam manusia, ciri yang lain lagi yang spesial adalah bahwa kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian itu sangat jelas. Kalau alam neraka misalnya, ya, begitu seseorang terlahir di alam neraka dalam kondisi itu terus sampai menjelang meninggal baru mati begitu. Jadi keadaannya itu tidak berubah. Sedangkan kalau manusia mungkin dia kecil dulu, usia muda sekian tahun, lalu usia dewasa, lalu usia tua, sakit, ya. Jadi itu rentang waktunya itu cukup panjang, ya. Sedangkan kalau misalnya seperti alam peta, ya, alam hantu itu juga begitu. Jadi ketika dia terlahir di alam peta sudah betul-betul, nanti menjelang meninggal masih bentuk begitu sampai meninggal, lalu pindah ke alam yang lain. Jadi alam manusia itu, ya, merupakan alam yang spesial. Nah, sekarang alam dewa. Ya, alam dewa. Alam dewa itu juga sebetulnya banyak jenisnya, ya, banyak jenisnya. Cirinya itu adalah secara umum makhluk yang terlahir di alam dewa itu hidupnya bahagia, ya, sangat bahagia, hampir tidak ada penderitaannya.
ya, hampir tidak ada penderitaannya. Dan dewa itu pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Satu namanya dewa tingkat rendah. Dewa tingkat rendah itu pada dasarnya itu masih punya kepala, tangan, kaki, punya pakaian, punya kota, punya hiasan. Ya, itu dewa tingkat rendah. Misalnya namanya Buma Dewa. Dewa yang tinggal di permukaan bumi. Misalnya dewa pohon, dewa gunung, ya, Tutikong, ya, Tipakung, ya. Nah, itu Buma Dewa. Dewa yang tinggal di permukaan bumi. Catu Maharajika, ya, itu juga termasuk dewa tingkat rendah karena pasti mempunyai kepala, tangan, kaki. Lalu di atas dewa tingkat rendah itu namanya Brahma yang masih berwujud. Aslinya Brahma yang masih berwujud, aslinya berupa cahaya. Tapi kalau dia mau punya kepala, tangan, kaki bisa, karena Brahma itu sakti. Ya, tapi aslinya dalam bentuk cahaya. Ya, lalu ada lagi Brahma yang lebih tinggi lagi. Ya, bahkan cahaya pun tidak, dia hanya berupa batin saja. Ya, jadi ada 3 dewa tingkat rendah, Brahma yang masih punya wujud, lalu Brahma yang tidak berwujud, hanya berupa batin saja. Lalu kenapa seseorang bisa terlahir di alam dewa? Kalau dewa tingkat rendah, orangnya itu suka berbuat baik, menjaga silanya. Nah, itu bisa terlahir sebagai dewa. Ya. Lalu untuk terlahir di alam Brahma, itu dia harus jago meditasi, mampu mencapai jana, lalu mampu mempertahankan jananya itu sampai menjelang meninggal. Karena kadang-kadang itu orang, waktu misalnya dia waktu retret, dia bisa mencapai jana. Tapi begitu keluar dari retret, jananya langsung hilang. Karena sibuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, mau mencari nafkah, bekerja, begitu. Jadi jananya hilang. Nah, jadi untuk bisa terlahir di alam Brahma, dia harus mampu tahankan jananya itu sampai menjelang meninggal. Kalau jana yang dia capai itu adalah rupa jana, maka dia akan terlahir sebagai rupa Brahma. Brahma yang pasti punya wujud cahaya. Kalau jana yang dicapai itu adalah arupa jana, ya, maka dia akan setelah meninggal dia terlahir di alam arupa Brahma. Brahma yang tidak berwujud, hanya berupa batin saja. Jadi kalian lihat di sini ada dewa yang punya istana namanya kahyangan, ya. Kalau bahasa Palinya itu namanya Wimana. Mungkin kalian pernah dengar Petawatu, Wimana Watu. Itu nama kitab suci agama Buddha. Ya, jadi ada dewa yang punya istana, ya, bagus sekali. Ada dewa yang pakai mahkota, ya, jadi masih berwujud, banyak sekali jenisnya. Nah, sekarang Asura ada di mana? Kenapa di sini tidak ada Asura? Karena jadi gini, pembagian alam kehidupan itu kalau di Theravada umumnya pembagiannya menjadi 5 kelompok besar. Tapi kalau di Abhidhamma, ya, Abhidhamma Theravada itu dibagi menjadi 6 kelompok besar. Sama seperti yang di Mahayana, ya. Yang di Mahayana itu menjadi 6 alam. Ada tambahan alam Asura. Sama seperti yang di Abhidhamma di Theravada, ya. Nah, apa itu alam Asura? Alam Asura itu adalah sejenis dewa atau makhluk halus yang suka marah-marah. Dan itu sebenarnya rentangnya juga sangat luas. Ada Asura yang sangat mirip sama dewa. Bedanya hanya karena Asuranya itu
karena dewanya itu suka marah-marah. Jadi dia disebut asura. Tapi ada lagi asura ini. Jadi asura itu antara dewa sama petak hantu. Jadi ada asura yang sangat mirip dengan hantu. Ya, sangat mirip dengan hantu. Penderitaannya lebih banyak. Jadi oleh karena itu variasi dari yang namanya asura itu banyak sekali. Ya, rentangnya itu sangat lebar. Ya, kira-kira pun jawab pertanyaannya. Ya. Saya pernah tanya, ada orang yang bisa lihat hantu sama dewa. Apa beda hantu sama dewa? Mungkin ada yang bilang, hantu mukanya serem. Tapi ada juga hantu yang konon mukanya itu tidak serem. Kalau mukanya tidak serem, lalu bagaimana kita bedakan dia sama dewa? Karena kalau dewa itu punya cahaya, sedangkan kalau hantu itu tidak punya cahaya. Lalu kalau asura katanya matanya merah, ini sering mana-mana. Dan karena jadi asura itu termasuk makhluk yang menderita juga. Kenapa menderita? Karena suka marah-marah. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, kemarahan, kebencian sama penderitaan itu saudara kembar. Orang yang suka marah-marah pasti juga menderita. Orang yang menderita pasti juga suka marah. Ya, jadi itu saudara kembar. Ya, saudara kembar. Nah, sekarang kita sudah selesai ya menceritakan 5 kelompok besar alam kehidupan. Sekarang bagian terakhir yang kita biasanya di agama Buddha kita sebut sebagai paticca samuppada. Namanya apa ya? Sebab musabab yang saling berkaitan. Mungkin begitu terjemahannya. Jadi dikatakan, kenapa makhluk hidup bisa mengalami kelahiran yang berulang-ulang? Katanya, itu pihak keroknya itu kalau tadi itu tanya loba dosa mohan, tapi bisa juga kita pakai cara yang lain. Dikatakan biang keroknya itu karena awija, karena ketidaktahuan. Di sini itu jadi karena kita tidak tahu, akhirnya bisa melakukan macam-macam. Ya, jadi karena ketidaktahuan. Di sini disimbolkan dengan orang yang buta. Orang yang buta tidak bisa melihat, ya, sehingga dikatakan tidak tahu. Lalu kata ketidaktahuan, lantas kita melakukan berbagai perbuatan, entah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Di sini disimbolkan orang yang membuat tembikar. Ada tembikar yang bagus, ada tembikar yang jelek, rusak. Ya, kalau tembikar bagus itu perbuatan baik, tembikar jelek itu perbuatan jahat. Jadi karena ketidaktahuan melakukan berbagai perbuatan. Akhirnya melakukan berbagai perbuatan membuat dia mengalami kelahiran kembali. Ya, nah, ketika mulai muncul dalam rahim ibu, ya, jadi biasanya yang muncul pertama itu adalah yang namanya winyana atau kesadaran yang pertama. Ya, di sini disimbolkan sebagai seekor monyet. Ya, sebagai seekor monyet yang pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Berarti ini adalah perubahan dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Setelah dalam perut ibunya muncul kesadaran yang pertama, lalu janinnya mulai membesar. Ya, awalnya berupa satu titik kecil, akhirnya janinnya itu makin besar, makin lebar. Ya, dan itu mulai punya yang namanya jasmani sama batin. Di sini disimbolkan sebagai orang yang ada di dalam perahu. Bukan laki perempuannya, tapi orang di dalam perahu. Perahu itu adalah jasmaninya, lalu orangnya itu adalah batinnya, nama rupa. Lalu janinnya makin besar, lalu nanti semakin besar, akhirnya keenam indranya itu tumbuh secara lengkap. Apa itu keenam indra? Indra penglihatan mata, indra pendengaran telinga, indra penciuman hidung,
indera pengecapan lidah, indera sentuhan kulit, lalu indera batin, itu batin, ya. Keenam indera kita itu seperti jendela untuk melihat dunia di luar, ya. Jadi mata untuk melihat wujud, lalu telinga untuk mendengar suara, untuk mendeteksi suara, hidung untuk mendeteksi bau, lidah untuk mendeteksi rasa, ya, kulit mendeteksi sentuhan, batin mendeteksi sesuatu yang bersifat batin. Nah, jadi keenam indera itu seperti jendela yang ada di satu rumah. Lalu setelah ada keenam indera, mulailah terjadi kontak antara indera sama objeknya. Mata kontak dengan sesuatu yang berwujud, lihat orang cantik, ya, orang ganteng, ya, rumah bagus, rumah jelek, begitu, ya, kontak, ya. Setelah kontak antara indera sama objeknya, muncullah perasaan, ya. Ketika lihat, ya, orang yang cantik, misalnya, oh perasaannya bahagia, ya. Ketika indera pengecapan, ya, terjadi kontak antara indera pengecapan dengan makanan yang enak, wah bahagia. Tapi kalau makanannya tidak enak, menderita. Jadi muncul penderitaan, ya, muncul penderitaan. Tapi di sini muncul perasaan, ya, muncul perasaan. Jadi dari kontak antara indera dan objeknya muncul perasaan. Nah, perasaan sebetulnya ada 3 macam. Perasaan bahagia, perasaan menderita, dan perasaan netral. Apa itu perasaan netral? Ketika kita tidak tahu kita bahagia atau menderita, itu yang namanya perasaan netral. Tapi kenapa? Di sini digambarkan sebagai orang yang sedang matanya tertusuk, orang yang sedang menderita. Karena menurut ajaran Buddha, sekarang ketika kita sedang bahagia, kita sedang menderita, ya, badan saya sakit, ya, saya menderita, begitu, ya, itu memang menderita. Nah, sekarang kalau saya bahagia, menurut ajaran Buddha, menurut Dhamma, sebetulnya di dalamnya itu juga ada penderitaan. Kok begitu? Saya bahagia, saya dapat makanan enak, ya, saya menikmati berbagai kenikmatan, tapi menurut ajaran Buddha, itu sebetulnya di dalamnya itu ada penderitaan juga. Karena ketika kita menikmati makanan enak, dalam hati kecil kita itu timbul kekhawatiran. Kenikmatan ini bisa berlangsung berapa lama? Nah, ini kekhawatiran inilah yang menimbulkan penderitaan. Jadi oleh karena itu, menurut ajaran bilang, walaupun kita perasaan kita sedang bahagia, sebenarnya di dalamnya itu juga ada penderitaan. Begitu juga ketika perasaan kita netral, ya, juga ada penderitaan di dalamnya. Oleh karena itu, entah itu bahagia, menderita atau netral, itu disimpulkan tetap sebagai menderita. Ya, setelah timbul perasaan, ya, timbul tanha, timbul nafsu, keinginan. Ketika kita sedang perasaannya bahagia, ya, kita ingin bahagia terus, ya, nafsu keinginan untuk supaya bahagia terus. Ketika kita sedang menderita, timbul nafsu keinginan supaya saya bisa dapat kebahagiaan. Begitu juga netral, perasaan netral, saya ingin mengejar tanha, nafsu keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi adanya tanha, lalu muncul kemelekatan, ya, muncul kemelekatan. Jadi tidak melekat pada apa yang kita miliki, ya. Di sini seperti orang yang memegang buah tidak mau lepas buahnya. Lalu setelah timbul kemelekatan, ya, mengalami lagi, ya, kelahiran kembali, ya, masuk lagi dalam rahim ibu yang lain, lalu mengalami kelahiran lagi, ya, lalu mengalami usia tua dan kematian, lalu muter lagi, ya, muter lagi, begitu seterusnya, ya. Ini yang namanya paticca samuppada.
Nah, kalian lihat lingkaran kelahiran yang berulang-ulang ini dicengkram, ya, dicengkram oleh sesosok raksasa, ya, sesosok raksasa. Nah, itu yang namanya Mahakala, Sang Watu. Kemudian juga Sang Buddha sering memberikan perumpamaan bahwa kelahiran di berbagai alam, ya, atau berbagai alam itu seperti rumah yang terbakar. Kita siokianya berusaha untuk cepat-cepat keluar dari rumah yang terbakar ini supaya kita bisa cepat-cepat terbebas dari penderitaan, supaya bisa cepat-cepat mencapai nibbana. Nah, jadi kalau mau cepat-cepat mencapai nibbana, ya kita perlu ya mengikuti 8 jalan utama ajaran Buddha. Akhirnya mencapai pembebasan terbebas dari lingkaran kelahiran yang berulang-ulang. Sekarang terakhir, ya. Terakhir ini bagian bawah ada ular yang ujungnya tidak kelihatan. Nah, kalau menurut ajaran Buddha, kalau kita telusuri mundur terus ke masa lampau, itu menurut ajaran Buddha kita tidak ketemu titik awalnya. Kita tidak ketemu titik awal. Agak beda sama agama lain. Kalau agama lain ada titik awalnya. Titik awalnya itu ketika misalnya Tuhan menciptakan dunia. Ya, itu titik awalnya. Tapi kalau menurut ajaran Buddha, kalau kita mundur gitu, itu tidak ketemu titik awalnya. Sama seperti di matematika, di deret bilangan misalnya. Kita mundur terus negatif, tidak ketemu ujungnya. Sampai negatif terhinggal. Ya, kalau saat ini adalah 0, 1 tahun ke depan adalah plus 1, 10 tahun yang akan datang plus 10, 100 tahun yang akan datang plus 100, 1 juta tahun yang akan datang plus 1 juta. Mundur. Tahun lalu itu minus 1, 10 tahun yang lalu minus 10, 100 tahun yang lalu minus 100, mundur terus, ketemu ujungnya tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Jadi sama. Ajaran Buddha sama seperti matematika. Kita mundur terus, tidak ketemu ujungnya. Yang kita ketemu itu bajingga. Jadi oleh karena itu di sini disimbolkan itu sebagai ular yang kita tidak ketemu ujungnya. Ya, jadi ini kira-kira yang namanya lingkaran lingkaran eksistensi, ya, lingkaran kehidupan. Jadi mudah-mudahan ya hari ini kalian sudah mendengarkan penjelasannya. Nanti kalau kalian ditanya oleh teman, ya kalian sudah mulai bisa menjelaskannya. Ya, baik, itu saja dan dapat kami sampaikan ya pada kesempatan ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kepada yang Bapak Ibu, saudara Samuelis Darman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, ya berarti selesai. Mau dia kayak perdagangan itu kan pasti ada salah banyak. Ya. Dari suku alam dewa kita benar-benar kotanya ada manusia dia kayak Yoshi dewa. Dewa apa namanya? Alam manusia yang dewanya kayak orang apa kalau lagi kita di sakit tapi itu nggak kok ada pernah Oh, yang kesurupan. Nah,
apakah ada kait, apakah benar dewa itu dari alam proyeksi di mana itu? Oh, ya, tentang kesurupan. Kadang-kadang misalnya ada orang kesurupan, lalu dia menyatakan bahwa yang masuk ke dirinya sinyal wahid, ya, atau yang masuk ke tubuhnya dewa apa begitu. Menurut cerita, ya, menurut cerita orang yang bisa dikenal, ya, ini tidak ada cerita Jawa Buddha, tapi dari pengalaman orang yang bisa lihat, ada yang sebetulnya dia walaupun dia angku, misalnya yang masuk itu adalah Kuan Im, tapi sebetulnya bukan, ya, bukan. Lalu misalnya kadang dia aku saya adalah dewa ini, ya, ya itu juga belum tentu. Bisa jadi ada, tapi biasanya itu kalau yang kesurupan biasanya itu menurut cerita itu dewa yang tingkatannya agak rendah. Karena kalau dewa yang tingkatannya agak tinggi itu frekuensinya itu beta frekuensinya itu terlalu jauh, jadi agak susah dan agak susah. Konon itu, ya. Selain dewa, PA tidak, beta juga bisa masuk. Yang hantu juga variasi dia mati. Ya. Itu bisa bahaya nanti kalau masuk takut ikut. Kalau di dalam agama Buddha tidak dianjurkan untuk menjadi patung, ya. Tidak ada yang juga. Kemudian kalau orangnya itu ada latihan meditasi, terutama kalau dia sering latihan meditasi vipassana, sering latihan satipatthana, itu biasanya itu agak sulit. Maksudnya agak sulit untuk kesurupan, ya, agak sulit kesurupan. Tapi memang ada fenomena dan kesurupan di dalam kitab suci agama Buddha. Ada. Misalnya gini, ada peraturan untuk biku itu tidak boleh minum darah. Tidak boleh minum darah. Tapi ada pengecualian. Misalnya, bikunya itu kesurupan. Lalu makhluk yang masuk itu hanya mau keluar kalau dia dikasih minum darah. Jadi akhirnya supaya makhluknya bisa keluar, terpaksa bikunya itu dikasih minum darah. Tapi tentu saja bukan membunuh. Pergi paling ke tempat penjagalan minta darah begitu, ya, itu namanya, ya, itu salah satu contoh kesurupan. Ada lagi, ya, mungkin pakai mic, ya, pakai mic saja. Mendemi batik, ya, batik dan klasika kan ada disebut berkatu mengunjungi para petaka. Ya, para petaka apa yang kita kunjungi nanti? Ya, kalau untuk untuk konteks Buddhis, ya, samana, ya, mengunjungi samana. Biasanya itu yang dimasukkan dalam samana itu adalah biku. Jadi mengunjungi biku, datang ketemu biku. Nah, kenapa perlu mengunjungi biku? Supaya nanti bisa terinspirasi. Misalnya kalian mengunjungi biku, sering lihat bikunya itu setelah tengah hari sudah tidak makan lagi. Nah, mungkin nanti suatu saat kalian terinspirasi untuk menjalankan atas sila, untuk menjalankan urosata sila. Biasanya mungkin kalian takut, kalau saya tidak makan setelah tengah hari, nanti saya bisa kelaparan, nanti saya bisa sakit mah. Tapi setelah sering mengunjungi biku, tiap hari lihat bikunya baik-baik saja, tiap hari tidak makan setelah tengah hari, akhirnya terinspirasi untuk menjalankan atas sila. Itu salah satu contoh.
Saudara Lee? Ya, kalau tidak ada, ya berarti kita sudahi pertemuan kita pada malam ini. Anumodana pada yang batik atas sama desainnya ulang kali ini. Selanjutnya panggilan kita membacakan Padirena pada nama 120. Damaya Padirena Karumase Punya Ya. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian,
hari ini kalian sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Ya, sekalian sudah datang ke wihara ini memberikan penghormatan kepada Hiratana, kalian sudah baca parita, kalian sudah meditasi, sudah minta sila, sudah mendengarkan nama lesana, sudah melakukan diskusi nama. Itu dikarenakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Jadi berarti kalian sepertinya telah melakukan itu sudah mendapatkan berkah. Ya, nah sekarang Bante Dabrakan menyatakan itu bergembira atas berkah yang telah kalian dapatkan dan Bante akan melakukan kewajiban air dan sambil baca parita. Jayanto dia pule sakyana nantiwa dano ewan tuang wijayo hijaya sujajama gale apara jita palamke sise patau dipokare abise ke sa apapu datna akapapo pamomutati sundna kan ansumagap supapata suku tita sukamlok sumu uto casui tambra pacari supata kinang kaya kamak waca kama pada kina mano kama panitite pada kina paleka wanala pantat te panakite awantu sa pamanggala rakantu sa badewata sapaput lupa peta sadar sokjit pawantu te awantu sa pamanggala rakantu sa badewala sapadamma lupa Venasada soti bhavantu te bhavantu sabba mandala rakantu sabba dewata sabba sabba awe nasada soki bhavatatu te. Selanjutnya, marilah kita tutup puja bakti pada malam hari ini dengan membacakan Sarila Ramakara Mata. Marilah kita berdiri, saling berhadapan dan merajali yang hanya Buya Bakti akan memperlakukan.